untuk berkumpul di ruangan yang berbeda ini. Nah, berkumpulnya kita di ruangan ini tidak lain adalah untuk membicarakan tentang musyawarah tentang rencana kegiatan yang akan kita lakukan pada akhir tahun 2022, yang dimana tema musyawarah kita ini akan dijelaskan oleh teman kita Julia. Oleh teman kita Julia, dipersilakan. Untuk musyawarah kali ini, tata tertib pelaksananya ada yang pertama, pendapat disampaikan secara santun. Yang kedua, menghormati adanya pendapat yang berbeda. Yang ketiga, pendapat yang diusulkan dalam musyawarah mudah dipahami dan tidak memberatkan anggota musyawarah yang lain. Dan yang terakhir, menerima keputusan bersama secara besar hati. Sekian, terima kasih. Oke, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan saya Anwar Rasid Siregar yang akan memimpin acara musyawarah kita kali ini. Baiklah, kepada teman-teman yang berada di sini, apakah teman-teman memiliki saran atau pendapat tentang tema kita hari ini? Izin memberi pendapat. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin memberi pendapat mengenai rencana kegiatan pada akhir tahun 2022 yang akan kita lakukan nanti. Menurut saya, bagaimana jika acara itu kita isi dengan acara liburan? Karena seperti kita ketahui, kita satu kelas itu membutuhkan interaksi dengan teman-teman satu kelas kita. Jadi dengan adanya acara liburan itu, mungkin interaksi kita bisa lebih luas dan kita bisa lebih mengenal teman-teman kita satu kelas itu. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada teman-teman yang lain, apakah ada lagi yang ingin memberikan pendapat? Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai rencana kegiatan pada akhir tahun 2022, bagaimana jika kita mengadakan makan bersama seperti bakar-bakar ataupun kumpul di rumah teman-teman yang lain seperti itu. Sekian. Izin diberi saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai rencana kegiatan pada akhir tahun 2022, saya memberi saran bagaimana jika kita berkunjung ke museum. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas sarannya, Kak. Ada yang lain? Oke, baiklah, kepada teman-teman yang sudah memberikan saran dan pendapat, terima kasih. Baiklah, kita bahas pertama tentang pendapat yang pertama, yaitu mengenai liburan dengan tujuan berinteraksi antar teman-teman sekelas. Nah, yang dimaksud di sini liburan adalah pasti seperti yang dimaksud oleh teman kita tadi, pasti ingin berlibur di akhir tahun, seperti misalnya di pantai, gunung, atau camping bersama seperti itu. Nah, menurut teman-teman yang lain, bagaimana dengan pendapat yang ini? Apakah setuju atau tidak? Dan berikan pendapatnya, jika ingin berlibur, kemana kita baiknya untuk berlibur, seperti itu. Izin memberi saran. Ya. Itu ke pantai. Karena kan kalau ke pantai itu kita bisa nggak banyak resiko yang akan terjadi di antara kita, karena kan kita banyak orang, jadi resikonya itu lebih sedikit daripada kalau kita misalnya mendaki, itu resikonya lebih besar. Jadi bagaimana menurut kalian? Terima kasih. Beri saran juga. Tadi kata Yusriani mengatakan kalau kita ke pantai pada akhir tahun itu mengurangi risiko. Saya setuju karena kita juga satu kelas akan pergi ke pantai, itu memang berjaga satu sama lain, berkelompok gitu kan. Akan tetapi karena pada akhir tahun apa tidak terlalu ramai. Oke, terima kasih. Jadi bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah setuju kita ke pantai atau ada pilihan tempat lain? Benar apa yang dikatakan oleh saudara Julia, pada akhir tahun 2022 mungkin tempat-tempat seperti
pantai itu ramai dikunjungi oleh para pengunjung, saya memberi saran bagaimana jika kita membeli tempat yang lain seperti mengunjungi kebun binatang seperti itu. Sekian, terima kasih. Izin berpendapat. Menurut saya saran yang diberikan saudara Boy tadi sudah bagus. Akan tetapi saya ingin berpendapat mengenai rencana kegiatan pada akhir tahun 2022 untuk kita pergi mendaki gunung. Karena dengan kita mendaki gunung, kita lebih dekat dengan alam dan untuk lebih mempererat hubungan pertemanan satu kelas. Terima kasih. Izin memberi saran, mungkin mendaki gunung bisa dijadikan sebagai opsi pilihan, tetapi bukankah mendaki gunung itu memiliki resiko yang cukup berat karena mengingat kita terdiri dari banyak orang dan kita juga harus menjaga satu sama lain sebagai keluarga di dalam satu kelas ini. Dan juga kalau misalkan pantai itu terlalu ramai dan kita juga terkendala oleh jarak, bagaimana jarak antara tempat kita dengan tujuan kita itu yaitu pantai, bagaimana jika kebun binatang bisa dijadikan pilihan. Namun kita juga bisa menjadikan pantai sebagai pilihan dengan cara kita mencari tempat pantai yang tidak terlalu dikenal oleh masyarakat sekitar, sehingga kita bisa meminimalisir banyaknya orang yang datang ke daerah itu. Dan saya terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pendapat. Seperti yang dikatakan oleh teman-teman yang tadi, seperti misalnya pantai atau ke kebun binatang dan juga pergi mendaki gunung, semuanya kita lihat sepertinya mengasihkan. Jadi kita punya 3 opsi, yaitu pertama pantai, yang kedua kebun binatang, yang ketiga mendaki gunung. Nah, dari opsi pantai kita tahu banyak problem yang akan kita dapatkan, seperti misalnya jarak atau keramaian. Di kebun binatang kita memiliki kendala seperti misalnya kendaraan dan juga biaya masuk. Nah, kalau di mendaki gunung, menurut saya kalau mendaki gunung ini lebih memiliki banyak masalah, seperti misalnya akan banyak terjadi kecelakaan atau kehilangan atau bisa jadi tersesat. Jadi menurut saya tempat rekreasi yang tepat di liburan kita itu sepertinya kebun binatang. Bagaimana semuanya? Apakah setuju? Setuju. Izin, akan tetapi tidak semua teman-teman bisa mengikutinya. Contohnya seperti kami anak asrama, kami mempunyai waktu yang sudah ditetapkan di asrama, yaitu misalnya di hari Sabtu itu jam 9 malam. Sedangkan kalau kita namanya wisata, kita pasti lupa waktu, kita pasti lupa kepentingan teman-teman gitu. Itu sih menurut saya. Oke, mungkin memang benar seperti yang dikatakan teman kita, tidak semua teman sekelas kita mungkin bisa mengikuti acara kita seperti liburan ini. Jadi mungkin ada opsi kedua seperti makan bersama. Nah, di makan bersama ini mungkin kita bisa memilih berkumpul-kumpul di suatu tempat. Nah, di tempat yang kita kumpul ini bagaimana menurut teman-teman semuanya? Apakah di rumah teman kita atau di mana? Seperti itu. Apakah ada yang memberikan pendapat atau saran? Izin memberi saran, bagaimana jika kita melakukan acara makan bersama itu di salah satu rumah teman kita? Karena jika di salah satu rumah teman kita kan itu kita merasa lebih nyaman dan lebih leluasa dalam berinteraksi daripada kita berkumpul misalnya di kafe ataupun restoran. Itu kan ada syaratnya atau kita ada batasannya dalam berinteraksi. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah memiliki saran atau pendapat yang lain? Menurut saya, kalau misalnya kita berkumpul di rumah teman, itu apakah tidak merepotkannya? Soalnya kalau kita berkumpul di rumah teman, itu pasti ada orang tua atau keluarga-keluarga yang harus kita hargai. Tapi kalau misalnya kita kumpul di kafe, kita memang tahu di situ tempatnya umum gitu, jadi kita nggak memikirkan kerepotan teman kita yang kita tumpangi. Maaf, memberi saran. Jika seperti yang saudari katakan, maka alangkah baiknya kita bertanya kepada teman tersebut apakah kita merepotkan atau tidak. Namun apabila dia menolak,
bisa memilih opsi yang lain. Maksud saya teman yang lain, apakah ada yang bersedia meminjam rumahnya atau tidak untuk acara makan bersama tersebut. Ya, seperti yang dikatakan oleh teman-teman kita tadi, memang lebih baik menurut kami lebih baik memang sebaiknya kita melakukan makan bersama seperti di rumah teman kita saja, tidak usah di kafe atau apa seperti itu, karena mungkin akan lebih memakan banyak tempat, biaya, dan juga mengganggu orang lain. Jadi menurut kami lebih baik kita melakukannya di rumah teman kita saja. Jadi apakah teman-teman di kelas ini setuju? Setuju. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Lanjut kita ke opsi ketiga, seperti berkunjung ke museum. Nah, di opsi ketiga ini, apakah teman-teman semuanya ada pendapat seperti kita mau berkunjung ke museum mana? Ini menurut saya, bagaimana jika kita pergi ke Museum Arca, karena jarak Museum Arca dari sini mungkin tidak menempuh terlalu jauh, sehingga saat kita pergi ke museum itu kita tidak hanya bisa belajar, tapi kita juga bisa menciptakan solidaritas kita terhadap satu sama yang lainnya. Mungkin seperti itu. Sekian. Mungkin benar seperti yang dikatakan oleh teman kita Uli tadi, museum di Kota Medan ini mungkin memang sedikit, tapi seperti yang dikatakan teman kita tadi Uli, memang opsi terbaik museum di Kota Medan ini memang benar di Museum Arca. Jadi kita buat satu kesimpulan saja, museum yang kita tuju di sini adalah Museum Arca. Bagaimana dengan yang lain? Apakah setuju? Setuju. Oke, dengan hasil kesimpulan yang kita dapatkan dari sini, kita mempunyai 3 opsi, yaitu 1. Berlibur ke kebun binatang, dan yang kedua makan bersama di rumah teman, dan yang ketiga berrekreasi ke Museum Arca. Jadi seperti yang kita lihat, ketiga opsi ini semuanya sama-sama menarik dan juga bisa mempererat hubungan antar satu kelas. Jadi dari ketiga opsi yang kita punya ini, kita akan melakukan voting di mana yang memiliki suara terbanyak yang akan kita lakukan di akhir tahun ini. Jadi menurut teman-teman semuanya, apakah lebih baik kita melakukan voting? Iya. Nah, dimulai dari yang pertama, kita langsung saja. Bagaimana dengan teman-teman yang memilih untuk berlibur ke kebun binatang? Ya, sepertinya tidak ada yang memilih untuk berlibur ke kebun binatang. Bagaimana dengan opsi kedua, yaitu makan bersama di rumah teman? Tolong dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang. Makan bersama ada 7 orang. Oke, bagaimana dengan opsi ketiga, yaitu berkunjung ke Museum Arca? 1, 2. Oke, dari kesimpulan yang kita dapatkan, sepertinya yang menjadi tujuan kita di akhir tahun ini adalah makan bersama di rumah teman. Jadi untuk teman-teman yang sekiranya memilih untuk berkunjung ke museum, diharapkan untuk tidak berkecil hati karena mungkin tahun depan kita bisa melakukan acara ini lagi. Oke, kita lanjut ke berfokus kepada opsi kita selanjutnya, yaitu makan bersama di rumah teman. Nah, di sini jika kita melakukan acara makan bersama di rumah teman, apa saja yang harus kita persiapkan, seperti biaya, makanan apa yang mau kita beli, dan acara seperti apa yang ingin kita lakukan. Jadi kepada teman-teman, ada yang ingin memberikan pendapat atau saran? Saya berikan saran untuk masalah dana. Satu kelas kita sendiri memiliki jumlah 30 orang ya. Ada 35 orang lebih tepatnya. 35 orang, karena kita makan bersama tidak perlu membayar biaya yang begitu besar. Sepertinya cukup hanya 15.000 atau 20.000 untuk satu orang. Bagaimana menurut pendapat Anda semua? Sepertinya 15 atau 20.000 itu sudah cukup, karena kita juga bisa mengadakan makan bersama yang menuju itu tidak terlalu memberatkan.
Oke, untuk masalah biaya kita sudah menetapkannya. Untuk masalah biaya kita tetapkan sebanyak 20.000 per orang. Apakah teman-teman semuanya setuju? Setuju. Nah, dengan biaya 20.000 per orang ini, menurut teman-teman, apa saja yang mau kita beli dengan biaya seperti ini? Mungkin kita akan membeli ayam, jagung, ikan, aqua, sosis, Oke, dengan beberapa opsi yang telah diberikan oleh teman-teman kita, seperti yang kita ketahui, kita mempunyai biaya 20.000 per orang. Dengan opsi sebanyak ini mungkin biaya kita kurang. Jadi kita akan memperkecil opsi yang akan kita beli. Seperti misalnya kita hanya akan membeli ayam, aqua, dan juga jagung. Bagaimana teman-teman semuanya? Apakah setuju? setuju. Oke, dari hasil musyawarah kita kali ini kita bisa dapat menarik kesimpulan, dan di mana kesimpulannya akan dibacakan oleh teman kita yaitu Julia. Untuk rencana kegiatan pada akhir tahun 2022 yang terkhusus pada kelas A1 pagi Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, kita akan mengadakan acara makan bersama di rumah salah satu teman kita dengan biaya 20.000 per orang, dengan bahan yang akan kita beli berupa ayam, jagung, dan aqua, yang tentu saja tidak akan dilakukan begitu lama mengingat adanya teman-teman kita yang lain yang tinggal di asrama dan juga kos. Oke, mungkin cukup sekian musyawarah kita pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq. Saya tutup dengan salam. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.